Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedang kita mau melabuhkan Hari ini kita menyapa masyarakat Bantarangin dan sekitarnya. Untuk masyarakat Bantarangin pasti sudah tahu lah ya. Dengan kafe Omah Bantarangin. Gokil. Menawarkan suasana kafe tapi harganya angkringan. Iya. Ya, Dengan nuansa klasik. aura-aura seninya tuh kuat banget di sini. So. Ya. Selain itu juga terima kasih Oh, buat iya. sponsor kita, Thank you. Minoru, Fakultas Bangkit Hukum Sejahtera LPK tuh, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum apa lagi? Ada Jati Sulu. Jadi Solo, Thank you. Produktif dan hosting ya. Thank you ya. Thank you udah support kita, akhirnya kita bisa on the spot. On the spot dengan tamu yang sangat spesial. Siapa nih? Hari ini kita kedatangan Mas Wisnu yang hari ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Ponorogo. Oke. Kita sambut Mas Wisnu. Kita tos dulu Mas biar nggak selek Mas. Oh, thank you. Mas, pripun kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat dan harus sehat. Makasih lo ya. Kita masih yang tentunya terima kasih. Kesibukannya yang sangat Ya, padat sekali ya. ya. Perlu teman-teman ketahui kita mengatur jadwal dengan Mas Wisnu sudah 3 bulan yang lalu. Kalau itu hiperbola kayaknya. Kita karena beliau kan dari Eropa. Oh iya. Tapi sebelum itu mungkin kalian semua pasti kaget di balik nama Ponorogo hebat itu pemuda hebat. Nah, ini adalah Mas Wisnu. Mas Wis. Mas Wisnu yang hari ini baru dilantik bulan Mei ya Mas ya. Iya. Jadi Ketua Dewan Kesenian Ponorogo. Ponorogo. Nama Ponorogo hebat itu kan siapa sih nggak tahu sekarang. Iya. Oke, Nah, siap. Mungkin perlu sharing lah Mas perjalanan karir panjenengan. Siap Ji. Ya, Mas ya, Manun sebelumnya terima kasih Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya dan tentunya doa terbaik lah bagi panjenengan semuanya, Amin. teman-teman tim Peta Project dan tentunya bagi semua seluruh masyarakat Ponorogo dan yang melihat podcast ini ya. Iya. Sehat itu paling utama. Dia ini pikir kan. Insya Allah akan apa namanya mengikuti. Oke. Ya yang pertama matur sembah nuwun ya untuk rawuhnya minus semuanya. Jadi alhamdulillah ya saya juga merasa bangga, merasa terhormat gitu karena teman-teman Peta Project itu gelem dolan indang-indang di tempat kami di Sumoroto di Omah Bantarangin. Karena jujur ya beberapa kali itu saya ngikutin sebuah pergerakan lah, terutama di Indonesia ini. Nanti tiba-tiba notisnya itu ada ini sebuah platform YouTube yang ngomong tentang politik, budaya dan macam-macam, terus jenenge Peta Project. Ini adalah salah satu impian saya dulu bahwa di Ponorogo ini punya sebuah platform digital yang kita berbicara terutama tentang Ponorogo. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Peta Project. Siap. Saya doakan pergerakannya terus. Dan tadi sempat di-spill ya sponsor ya. Iya. Mudah-mudahan sponsornya banyak. Amin. Siap. Oke. Oke, Mas. Menjawab hal tadi ya. Jadi kebetulan memang saya basic saya sebenarnya di kebudayaan ya. Iya. Tapi ternyata kebudayaan ini kan ngomong banyak hal tuh. Ternyata tidak hanya konsen di kebudayaan, tapi ngomong sosial, politik gitu kan. Budaya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terutama ngomong tentang tadi sempat disinggung pemuda hebat dan yang lain. Iya. Ngomong sosial otomatis ngomong tentang kepemudaan juga. Gitu. Dan ya inilah yang akhirnya tanpa disadari saya terbawa arus, tertarik energinya untuk masuk ke ranah itu. Nah, alhamdulillah memang dulu sempat kita mendirikan organisasi kepemudaan, tapi organisasi ini sengaja memang tidak kita badan hukumkan ya. Lebih tepatnya itu tempat nongkrong, berkumpulnya atau wadah bagi anak-anak muda Ponorogo untuk sharing tentang banyak hal. Tidak hanya ngomong tentang politik, tidak hanya ngomong tentang sosial, tidak ngomong tentang kebudayaan, tetapi kita berbicara banyak hal bahwa bagaimana masa depan Ponorogo ini. Gitu. Karena saya menyadari bahwa keresahan dulu itu ya ketika saya merasa menjadi anomali di lingkungan saya meyakini bahwa di Ponorogo juga pasti banyak wisnu-wisnu yang lainnya. Gitu loh. Dan saya meyakini pula bahwa diperlukan sebuah wadah bagi teman-teman ini untuk saling terkoneksi satu sama lainnya. Kita tahu bahwa Ponorogo itu kan 307 desa kelurahan, 21 kecamatan, hampir 1 juta jiwa. Nah dulu sempat pemuda hebat Ponorogo ini keanggotaannya 100 desa lebih. 100 ya kita mengunjungi satu sama lainnya.
Kita tidak membedakan kalau toh memang di antara anggota ini terafiliasi dengan salah satu partai politik itu bebas. Oke. Itu hak dia secara politik. Iya. Dia ternyata mempunyai kesukaan di bidang bisnis, dia condong ke sosial, atau juga dia salah satu praktisi kebudayaan. Itu tidak masalah. Intinya adalah dulu memang konsep dasar dari pemuda hebat itu memanusiakan manusia. Nguwong newong. Yang hari ini kok saya merasa sangat relate ya, karena mulai terdegradasi ya. Jadi ternyata itu yang akhirnya kemarin mempertemukan saya dengan anak-anak muda yang punya potensi yang luar biasa. Tetapi banyak yang tidak terdeteksi. Makanya sekali lagi terus Mbak Nuwun untuk Peta Project bahwa platform digital ini adalah salah satu saran ngomong nih wong memanusiakan manusia bagi calon-calon pemimpin masa depan. Lah ya mbok sapa kita nggak tahu. Itu nanti kita bahas Itu ya. Cuman saya Mas masih penasaran dengan pemuda hebat tadi. Iya. Pemuda hebat ini kan sependek pemahaman kita kan itu ternyata embrio yang kemudian menjadi Ponorogo hebat. Iya. Bagaimana proses perjalanan dari pemuda hebat menjadi Ponorogo hebat itu gimana guys? Sebenarnya begini ya. Yang pertama kata hebat dulu. Ya, itu poinnya di situ. Betul. Ya kita tahu semua bahwa berbicara tentang hebat kan sesuatu yang kalau kita lihat secara visual itu kan yang mungkin megah, wow, atau sebuah keberhasilan. Nah, saya berpikir bagaimana caranya saat itu membuat sebuah penawaran tentang pemahaman piye carane untuk menjadi itu. Piye carane. Nah, tentunya kalau kita berbicara piye carane itu ora nek entek. Maka akan menarik ketika ada sebuah branding yang mudah diingat, yang mudah langsung dipahami, yaitu kata tadi kita pakailah kata hebat tadi, pemuda hebat. Nah, saya yakin banyak juga orang-orang di luar sana yang memaknai kata hebat, pemuda hebat, apa hebat tenan yo, paling timen. Nah inilah yang sebenarnya harus kita pahami, dan dulu itu saya sharingkan kepada teman-teman anggota di Pemuda Hebat bahwa hebat ini sebuah narasi yang kita sepakati untuk mencapai sesuatu yang tentunya itu bersifat positif. Nah, bicara nih, ayo. Contoh tadi saya sempat spill di depan, jika kamu memang concern di bidang kebudayaan, kita sepakati nih, kita pastikan bagaimana karyamu, produkmu ini memang hebat. Kalau kita ngomong tentang hasilnya ya mungkin tidak hanya tentang lokal, tidak hanya nasional, tapi bisa sampai tembus ke internasional. Atau tadi teman yang berafiliasi ke salah satu partai, nggak pilih itu partainya apa, A, B, C, dan Z gitu. Maka harapannya kamu sebagai pemuda atau anggotanya Pemuda Hebat, maka menjadi salah satu pionir. Pemuda yang memang mempunyai gagasan yang luas ketika menjadi bagian dari salah satu partai tersebut. Dan kita meyakini dengan adanya kamu untuk concern menjadi sesuatu yang hebat, maka pasti aku yakin teman-teman akan juga berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Maka bukan lagi ngomong tentang partainya, tetapi partai akan tergantung kepada kalian. Gitu loh. Nah ini yang penting. Jadi kita rubah, gitu. Jadi ketokohan itu harus kita munculkan. Nah ya sama juga ngomong tentang ekonomi, sosial, apapun lah itu. Nah intinya adalah kita pengen membangun sebuah keyakinan, kepercayaan, spirit atau energi yang sama, mendefinisikan hebat itu seperti apa gitu. Nah, terus kok runtutannya menjadi ke Ponorogo hebat? Ya, kebetulan kan kita terlahir tinggal menetap di Ponorogo. Nah, dari sesuatu yang kecil tadi, dari 307 desa kelurahan yang kemarin baru sempat masuk ke 100-an itu, memang harapannya nanti ketika semua terintegrasi, maka itu pasti akan berdampak kepada Ponorogo. Gitu. Jadi ya tentunya Ponorogo Hebat itu menjadi salah satu target goals kita, yang dimana kita bisa menjadi suatu wilayah yang ya kalau hari ini kita sering dengar epicentrum ya. Biasanya
kita tahu sendiri siapa yang ngomong. Ya. Nggak perlu tak sebut Pak Giri. Ya, nanti kita ke situ. Epicentrum itu ya salah satunya harus hebat juga. Iya. Maka kita harus membrainwash alam bawah sadar kita, harus sering tahu, oh kudu hebat. Iya. Maka insya Allah dengan sesuatu yang positif tadi, kita mikir-mikir ora eglah-egleh, ora sakar PDW, tetapi berusaha semaksimal mungkin demi kebaikan bersama. Oke, Kayaknya azan ini ya. kita rehat sejenak. Oke. Tadi kita udah panjang lebar juga agak pemuda hebat ya. Iya, iya. Mungkin gua ada pertanyaan yang agak sedikit mungkin menggelitik juga sih Mas. Oke. Dari perkembangan dan perjalanan Ponorogo pemuda hebat sampai akhirnya muncullah Ponorogo hebat. Nah, menurut pendapat panjenengan hari ini Ponorogo seberapa hebat Mas? Oke. Nah, Luang sumber. ini saya sukanya dengan project ya. Ya benar karena memang kita butuh platform semacam ini di Ponorogo gitu loh. Iya. Jadi apapun itu ya pasti tak jawab. Tenang aja. Oke. Kalau kita ngomong berapa hebatnya, ini ngomong tentang pemerintahannya ya dia. ya. Ya kan? Ya kalau kita melihat dari 5 tahun sebelum pemerintahan sekarang dan 3,5 tahun ya, ya perubahannya drastis 3,5 tahun ini. Itu nggak bisa kita pungkiri loh ya. Karena kita melihat bahwa 5 tahun ya wis ngono-ngono wae. Iso mau nggak mau. Ya. Oke lah, memang ada perubahan ada. Tetapi bagi saya 3,5 ini ngomong raport ya. Ya bijiku apa 3,5. Karena jelas perubahan secara fisik nyata. Ya, cara berkomunikasi ini. Sekali lagi ya, tadi aku bilang bahwa pemuda hebat itu base-nya atau spiritnya adalah nguwong newong. Oke. Aku melihatnya raport 5 tahun sebelumnya dan 3,5 tahun ini nguwong newong nih si akeh sing 3,5. Itu konkret bos. Sekali lagi bahwa seorang pemimpin itu juga bukan aku pemimpin sing kabeh jaluk dilayani, enggak. Dia harus hadir ke masyarakat. Gitu loh. Dan itu bisa kita lihat kok pemimpin sebelumnya dan ke 3,5 tahun itu sangat dekat sekali dengan masyarakat. Jadi sudah cukup hebat ya Mas ya? Ya tentunya kalau ngomong hebat yang sebenarnya masih jauh, tetapi ada progres. Ada progres gitu loh. Masih banyak kok kita mau tentang Ponorogo ini. Saya yakin jenengan juga meyakini bahwa masih pengen ini. Nah itulah fungsi dari ya, Serikat Pemuda Hebat Ponorogo tadi itu mengumpulkan anak-anak muda, mengumpulkan orang-orang yang punya keinginan, pemikiran tentang masa depan Ponorogo. Ayo didadekne siji. Gitu loh. Agar apa? Kita saling terkoneksi satu sama lainnya, saling cerita karepmu piye. Gue pengennya opo. Karena aku meyakini minimal segala ide gagasan keinginanku tentang kebaikan Ponorogo ini secara skop kecilnya ya besarnya tentang bangsa Indonesia. Ketika tak endep dewi, kuwi wong ra nek sing ngeruh. Tetapi kalau kita sharingkan bersama-sama seperti ini, mungkin jenengan langsung oh kabeh Mas Susun ngene. Tapi aku ro nek Mas Susun langsung lakoni. Jajal tak lakonani. Maka menurut saya ini menjadi amal jariah saya. Jadi jangan takut untuk kita menginformasikan sesuatu yang positif. Dan itu orang lain mungkin bisa mengerjakannya. Bagi saya tidak masalah. Karena sekali lagi kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, contoh nih, ini analoginya adalah rumah besar itu bukan secara fisik. Kita kan tahunya Roy belegere ya. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana memulainya. Gitu loh. Pondasine piye atau rumah Jawa itu kan sokone ra gur siji, nek siji gampang amblek. Tapi mungkin ada yang 4, ada yang 6 atau sebanyak mungkin. Nah inilah yang aku bilang pemuda hebat ini soko-sokone penumpang bagaimana Ponorogo ke depan menjadi hebat. Nah kalau kita berbicara tentang bonus demografi hari ini kalau nggak salah 60% lebih lah. Nah Ponorogo tadi kita sebut hampir 1 juta jiwa.
maka kan anak muda sebenarnya. Ya. Gitu loh. Mungkin hari ini belum banyak ruang ya, tapi itulah fungsi kenapa kita di awal sekitar hampir 5 tahun lebih lah kita mendirikan Pemuda Hebat itu. Salah satunya untuk itu, agar narasi tentang yang kita sepakati bahwa Indonesia Emas 2045 itu terjadi. Ojo menteni wong Jakarta, ojo gak. Gitu loh. Ya. Kita harus mulai juga, kita wong Ponorogo tuh bisa kok dengan hal itu. Dan kita kalau kita berbicara tentang Ponorogo, nanti kan banyak sekali cerita-cerita tentang orang-orang hebat yang muncul dari Ponorogo. Jadi sejauh ini juga masih optimis ya Mas. Maksudnya dari keseluruhan pemuda yang ada di Ponorogo dengan ditambahnya adanya bonus demografi itu, ya pemuda di Ponorogo ini cukup banyak juga yang hebat-hebat begitu ya. Saya sangat yakin dan sangat optimis, bos. Awak dhewe iki diwarisi DNA-ne Warok. Ya kan? Orang tahu bahwa tokoh Warok itu bagaimana ini. Ada yang bilang dia itu pimpinan dalam sebuah kelompok, atau orang yang dikdaya, atau orang yang sakti mandraguna, atau orang yang mengetahui pengetahuan luas, bermacam-macam. Tapi kan poinnya adalah itu kan orang yang linuwe atau orang yang hebat. Ya. Nah, kita nenek moyang kita seperti itu. Kenapa kita enggak? Terus nanti belum lagi ketika kita berbicara tentang Ponorogo dari sisi filosofinya. Pono itu pramana, rogo raga, pramana raga. Yang artinya pramana atau pono itu knowledge, pengetahuan, rogo itu fisik. Coba bayangin. Ponorogo ada yang gemen-gemen loh, bos. Yes. Aneh logis saja ketika dulu nenek moyang kita tuh enek kata-kata yang hari ini mungkin mulai hilang. Nek warung di beyo orang ngomong aneh. Ya kayak gitu. Maka kita mewarisi hal-hal yang luar biasa. Nah itulah salah satu sekali lagi kembali ke Pemuda Hebat Ponorogo. Kita mencoba untuk menemukan metode-metode baru yang gampang diterima oleh anak-anak hari ini. Oke. Ya minimal Ponorogo Hebat atau Pemuda Hebat hari ini dengan kata hebat itu menjadi sugesti anak muda, menjadi spirit gitu Mas ya. Iya, mau nggak mau kan harus ada sebuah slogan, jargon ataupun sesuatu yang itu menjadi brainwash tentang kebaikan. Bayangin jenengan dolan Ponorogo paling kulon, paling etan, paling lor, paling kidul, Tenggara dan yang lainnya. Wis ana tulisan Ponorogo hebat. Nah, masalah goalsnya nanti bagaimana, kapan, apakah hari ini hebat atau tidak, minimal terbukti loh. 3,5 tahun birokrasi itu berusaha untuk sebaik mungkin. Coba nek dulu brandingnya bukan Ponorogo hebat. Ya. Tapi ada narasi yang menarik, Mas. Ponorogo hebat, kata hebat ini adalah tolak ukurnya ketika founder Pemuda Hebat ini menjadi ketua DKP Ponorogo. Ini baru dikatakan hebat itu. Nah, ini gimana Mas itu, Mas? Apakah memang Mas Wisnu buat Pemuda Hebat untuk menjadi ketua DKP Ponorogo? Ya, supaya bisa jalan-jalan ke Eropa. Nah, ini itu kan pasti ada. Oh banyak juga orang yang pasti berpikir ke sana. Nah, sebenarnya kan kita berbicara tentang Pemuda Hebat dan Dewan Kesenian, ini base pergerakannya kan sebenarnya jauh berbeda. Walaupun nantinya itu sebenarnya saling melengkapi ya. Kalau ngomong Pemuda Hebat tadi kan kita ngomong tentang personal nih, tidak hanya concern ke salah satu bidang. Nah, kalau Dewan Kesenian ini kan memang concernnya di salah satu bidang seni gitu. Walaupun nanti bisa kemana-mana, gitu loh. Nah, kalau berbicara kenapa kok Wisnu bisa jadi ketua Dewan Kesenian Ponorogo, apakah gara-gara Pemuda Hebat? Jawabanku bisa iya dan bisa tidak. Iyanya kenapa? Ya bisa jadi dari pergerakan Pemuda Hebat itu sampai akhirnya ada salah satu tokoh yang melihat bahwa ini memang perlu kita lakukan, perlu kita kasih ruang, kita kasih wadah, gitu loh. Mungkin power dia lebih besar dari saya, gitu kan? Dan saya juga selalu meyakini bahwa jangan pernah merasa paling hebat, atau paling pintar atau paling apapun lah itu. Pasti ada di atas kita atau di bawah kita. Maka solusinya adalah saling berkolaborasi. Gitu loh. Maka ketika orang bilang, wah ya goro-goro Wisnu iso dadi ketua Dewan Kesenian Ponorogo, goro-goro ketua Hebat Ponorogo, monggo. Itu bebas-bebas saja.
Tapi saya tidak pernah mendapatkan merasakan privilege itu. Oke. Nah, berbicara tentang Mas Wisnu paling beneson yang luar negeri goro-goro jadi ketua Dewan Seni Ponorogo. Saya itu bos tadi sampai cek ya. Saya itu dilantik jadi ketua Dewan Seni Ponorogo kapan? Periodenya. Kalau nggak salah bulan apa? Mei ya. 27 Mei di Pendopo. Iya kan kemarin tahun ini. Setahu saya ke luar negeri sudah tahun-tahun sebelumnya. Ya bisa jadi saja memilih saya itu salah satu melihat dari rekam jejak digital yang saya lakukan. Gitu loh. Ini saya buka semuanya ya, dan saya yakin ini jarang terjadi di beberapa kepengurusan DKP di Indonesia. Saya mau dilantik sebagai ketua Dewan Seni Ponorogo dengan catatan anggotanya harus anak-anak muda. Maka di Dewan Seni Ponorogo itu secara keanggotaan ya, itu 99% anak muda, para pinesepuh, seniman-seniman senior, seniman hebat yang Ponorogo, pepundan kita semuanya, kita jadikan sebagai Dewan Penasihat. Kita meyakini bahwa anak muda itu bergerak itu luar biasa, tetapi suwo itu penting. Nah, memaknai suwo ini kan tidak hanya utawa disalami seperti dan itu suwo ini kan pengetahuan menurut saya. Ini menjadi menarik gitu. Kita coba flashback sedikit ke bulan Juni. Di Songgolangit, Panjenengan mengatakan bahwa DKP adalah mitra pemerintah. Ya, yang itu untuk membangun sumber daya manusia melalui jalur seni. benar. Nah, apakah nanti ketika paguyuban Reok ini fokus terhadap politik, itu akan menciderai tujuan panjenengan tadi? Tapi di situ saya menjelaskan bahwa memilih pemimpin harus tepat. Oke. Serius, saya sangat terluka ketika ada seseorang yang sangat menyebut bahwa Reok Ponorogo itu berhala. Serius. Ya. Dan saya bilang bahwa sik toh bos, kowe iki arep mimpin Ponorogo nang kowe muni Reok berhala. Lah, Reok itu identitas kita, bos. Bayang. Reok itu identitas kita. Nek sampai muni berhala terus piye? Gitu. Kalau saya ya ini lucu sekali. Makanya perlunya edukasi. Makanya saya di situ keras ngomong bahwa sing muni ngono ya dolanan nang DKP tak dudoi. Kok Reok bos, gelas iki lho. Gelas iki nek tok kutuk iki susah dadi berhala. Kan sudut pandangmu apa dulu? Oke. Kan gitu kan? Ya. Oke lah, hari ini ada yang bilang ya lebih spesifik lagi nih. Di Sampung membangun museum itu katanya berhala. Ya lucu neh bagi saya. Gitu loh. Lah terus piye dia punya identitas? Oke lah, kita masuk lagi agak jauh ya. Ketika ditanya, wah pemimpin Ponorogo sing paling jos seroku ya gur di zamannya Pak Markum Singo di Menjo. Coba yang ditinggalkan apa? Patung-patung. Yuk nyapa orang kan dhisik kuwi dilok berhala. Satu itu. Kedua, tapi kan orientasinya beda, Pak. Selama kowe neng kono ora nyembah, pikiranmu ki ora neng kono ngomong bahwa itu berhala, ya ora mungkin. Makanya iki lho gelas iki, nek tok kutuk iki kowe ngene ya dadi berhala, Pak. Enggak usah adu-adu kemana-mana. Makanya kalau ngomong tentang tadi politik dan kesenian, bagi saya seorang seniman harus melek politik. Seorang seniman besar mesti melek politik, Pak. Sampai cek seniman di dunia ini atau di Indonesia yang pasti berpolitik kabeh. Maka ketika ada seniman yang ngomong aku anti politik, ya Allah bos, ya seneng kono makomu berarti. Maka harus terbuka wawasannya. Yes. Tadi sempat disinggung tentang kesejahteraan menurut hemat kita, Mas. Dimana kalau kita tidak memperhatikan kesejahteraan pelaku seninya, ya seni ini tidak akan melaku, tidak akan berjalan. Setuju Mas? Setuju banget. Jadi ya gimana ya? Ya tadi menurut saya yang paling penting ya ini kehadiran baik itu seluruh stakeholder ya. Stakeholder ini kan tidak hanya tentang pemerintahan, tapi swasta ataupun pimpinan-pimpinan dari kelompok-kelompok Reok itu tadi gitu. Ya harus tahu bagaimana mereka memastikan bahwa setiap anggotanya mendapatkan hak yang layak lah contohnya. Yang kayak tadi saya bilang, saya singgung juga kebetulan yang Pare, Jerman dan Amerika itu tidak disupport oleh pemerintah daerah dalam tanda kutip finansial karena memang
itu kegiatan yang mendadak, Hmm. tetapi kan kita juga menghargai bahwa pemimpin saat itu memberikan solusi gitu loh, Hmm. memberikan solusi untuk bisa berkomunikasi dengan sponsor-sponsor yang lainnya. Karena ujungnya sama, memperkenalkan Ria Ponorogo, contohnya kayak gitu. Sama kayak di Amerika itu malah saya hanya izin personal gitu loh. Dan juga kepada Pak Bupati saat itu dan juga kepada menginformasikan kepada dinas terkait dan pariwisata bahwa kita diundang ke Amerika, dan kita didukung dari surat menyuratnya karena memang kita tahu bahwa nggak ada anggaran contohnya. Dan tentunya juga karena yang saat itu ditunjuk saya dari pihak Amerika, ya saya juga berpikir otak untuk menemukan sponsorship. Maka pesan yang saya sampaikan adalah seorang seniman juga harus punya jaringan yang luas. Jangan apa ya istilahnya, bergantung saja. Nek ora dibayar ora budal, nek ora nek duit orang nggih pementasan gitu kan. Ya nggak bisa, semuanya harus berpikir gitu loh. Gimana caranya, solusinya bagaimana kan itu. Contohnya kalau kita ngomong di luar pemerintahan, tadi ada orang sunatan punya hajatan pengen nanggap reyok. Dia sudah memikirkan hal itu untuk mempersiapkan kelompok anggaran untuk nanggap reyok gitu kan. Terus nanti ada orang-orang yang mempunyai jaringan luas, mempunyai koneksi luas, berkomunikasi dengan mungkin tim-tim yang ada di dalam birokrasi tersebut. Terus akhirnya kita mencoba untuk merencanakan kegiatan yang dimana anggarannya nanti bisa di-cover, karena ini juga ngomong tentang daerah, ngomong tentang Indonesia, dan itu kan juga semuanya dari kita semua gitu loh. Ya hanya lewatnya dari pemerintah itu aja. Nah, tapi juga berkembang kemana-mana. Hari ini Mas, saya itu keluar negeri pasti bawa merchandise juga. Jualan merchandise bos saya bos. Saya tidak malu. Kenapa? Ya karena juga saya tidak terus-terusan bergantung kepada profesional fee yang diberikan gitu loh. Saya membaca peluang-peluang itu, dan ini pun juga terus menerus saya informasikan kepada teman-teman yang saat itu kebetulan bareng sama saya itu. Bahwa ini nanti di sana laku loh. Iya. Serius, ya termasuk di forum ini kan saya sering seperti ini. Iya. Jadi ketika teman-teman keluar negeri, jangan lupa untuk membawa beberapa oleh-oleh merchandise. Jangan salah loh, itu bahkan hasilnya lebih dari professional fee yang Anda dapat. Bayangin. Coba kalau ini nantinya kita bisa berkomunikasi seorang seniman atau praktisi itu punya relasi yang banyak, punya teman-teman pelaku UMKM, ekonomi kreatif. Ya sekarang kita taunya kan endorsement gitu kan. Ya. Loh, kemana-mana kayaknya. Jadi menurut saya jangan selalu menggantungkan dengan pemerintah menurut saya. Tetapi harus berkolaborasi. Ya. Tapi kan tidak berarti pemerintah juga lepas tangan terhadap Jangan, sendiri. maka pilihlah pemimpin yang paham tentang hal itu, Bos. Salaman nih. Pemiro yang mau salam. Kita mau salaman karena dukun kita lebih kuat. Bener ya. Oh iya. Aso. Mas, tapi balik ke kesejahteraan seniman, Mas. Yes. Kan kita ketahui ya, semua seniman pasti tahu Mas Wis itu sudah melanglang buana di Eropa. Iya. Nah, mungkin ada Mas satu pembelajaran gitu di pemerintahan di Eropa sana gitu, yang memang memiliki perhatian khusus terhadap seniman yang itu bisa diterapkan di sini mungkin, Mas. Oke, jadi kalau diterapkan di sini saya kurang tahu ya, tetapi saya bercerita tentang pengalaman teman kita nih di Paris ya. Nama asosiasinya Panca Indra. Ownernya itu namanya Kadek Maure sama Christophe Maure. Jadi Kadek ini sebenarnya orang Bali yang dia menikah dengan orang Prancis namanya Christopher Maure. Nah, dia ini kebetulan seorang pendidik di sana, pengajar di salah satu university di Paris. Kebetulan juga asosiasi ini yang kita bidik untuk kita berikan hibah Rio kemarin. Jadi ya kebetulan lagi ya, ini di pemerintahan yang 3,5 tahun itu kita berkoordinasi untuk memberikan hibah Riok ke beberapa tempat agar Riok ini tidak sekedar ada di Ponorogo, tetapi juga bisa hadir dimanapun, tapi tetap tepat sasaran loh ya. Karena ketika ini nanti menjadi bagian dari UNESCO, itu salah satu
dosernya itu kan juga sejauh mana orang ini berkembang, di mana saja, milik siapa. Oke. Itu sebenarnya juga salah satu strategi menuju ke sana. Nah itu dia cerita ke saya bahwa di Paris itu seorang seniman itu dituntut untuk terus mempunyai peran aktif berkarya, Oke. ya membuat karya sebanyak-banyaknya. Dan ketika dia mendapatkan finansial dari kekaryanya itu, maka juga dilaporkan secara resmi kepada pemerintah. Ya, contohnya Januari sampai akhir tahun itu dia harus melaporkan semua pemasukannya. Jadi ketika di Januari ditanggap, ditanggap berapa, ini harus transfer ke rekening ini harus jelas semua lah gitu. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti itu dari awal Januari sampai akhir itu akan dikumulatifkan. Maka selama setahun ini penghasilan dia berapa nih rata-rata? Contohnya anggap aja rata-ratanya 10 juta per bulan. Ya. Nah ini ternyata di sana itu pemerintah punya kebijakan rata-rata ini menjadi patokan untuk pemerintah memberikan subsidi Oke. ya, atau intensif ya kepada seniman atau kelompok ini tadi. Oke. Karena kemarin pas waktu pandemi itu dia ketolong tentang hal itu. Pandemi itu kan hampir 2 tahun lebih kan. Ya. Iya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah syukur alhamdulillahnya dia itu di tahun sebelumnya dia melakukan itu. Jadi selama sekian tahun itu pemasukan dia per bulan itu di cover oleh pemerintah. Ya. Lah ini menarik ya, nanti ide-ide ini saya nggak tahu karena setiap pemerintah itu kan punya visi misi sendiri kan. Ya. Bisanya mungkin ini nanti akan tetap kita diskusikan. Siapa tahu Menteri Kebudayaan krungu, Amin. Pak Fadlizon ya, Iya. yang kalau nggak salah dia beberapa kali juga kesini Ya. mendengarkan hal ini. Karena menarik jika ada pola-pola semacam itu gitu loh. Oke. Aku yakin lah ini nanti pergerakan kebudayaan akan luar biasa berdampak termasuk kepada Rock Ponorogo. Dan apakah ini nanti juga ketika Rock Ponorogo sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, apakah itu juga bisa diajukan kan walau-walam gitu loh Mas ya. Mudah-mudahan juga bisa. Ya. Maka menurut saya sangat penting sekali Rock Ponorogo mendapatkan pengakuan UNESCO karena akan berdampak kepada para pelakunya. Dan tidak hanya Riok saja nih, kemana-mana itu nanti. Ya. Tapi semisal yang di Jerman tadi Mas ya, Ya. kita sederhanakan dalam konteks ini Ponorogo. Mungkin bentuknya tidak subsidi atau intensif. Nah, bagaimana komunitas atau grup reok yang rutin berkarya akan mendapat apresiasi dari DKP gitu, mungkin nggak sih Mas? Apresiasi dalam hal apa ini? Nah, semisal DKP menyiapkan untuk regenerasi yang berpotensi dalam bentuk beasiswa, misal keluar negeri gitu, atau mungkin bantuan apa begitu mungkin. Oke, gini, apresiasi untuk saat ini ya, Ya. untuk saat ini ya. Karena kita dilantik Bulan 2024 kemarin itu kan dari Maaf. zero anggaran minimal begini. Ya kayak kemarin tuh kita berbicara tentang Malaysia. Malaysia. Ya. Mas yang tadi belum tempat selesai itu, kita ke sana menemukan NGO dan akhirnya kita ajak kerjasama dan sekaligus riset. Kita menemukan ada 8 grup reok yang ada di Malaysia yang semuanya adalah orang-orang keturunan Ponorogo. Nah, ketika ada konflik reok kan mereka selalu jadi sasaran sebenarnya. Dan akhirnya apa? Ketika kita membuat sebuah terobosan festival reok bareng antara bangsa di Malaysia itu Ya. memperebutkan piala bergilir Bupati Ponorogo. Itu menyelesaikan konflik sebenarnya. Oke. Dan di situ kita diskusi dengan perwakilan Kementerian Pelancongan Malaysia. Kalau di sini mungkin Kementerian Pariwisata, Pariwisata. Budaya. Ya. Itu clear, mereka juga mendukung itu. Akhirnya di situ. Nah, maksudnya apa? Dari situ kita banyak yang kita kerjakan termasuk mendeteksi ada 8 grup reok tadi. Dewan Kesenian Ponorogo minimal memberikan penghargaan atau piagam resmi kepada mereka. Yes. Dan ini juga kemarin kita ngomong kepada Bupati Ponorogo. Terus akhirnya diutuslah Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Ya. Akhirnya berkolaborasi nih. Yang mencarikan mengurai permasalahan di Dewan Kesenian Ponorogo, kita sharingkan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo untuk juga memberikan piagam penghargaan Bupati Ponorogo. Jadi ada 2 tuh, piagam Bupati Ponorogo dan piagam Dewan Kesenian diberikan kepada seluruh kelompok reok yang ada di Malaysia. Itu bukan finansial, tetapi apa dampaknya bos? Ya. Bos, mereka senengnya minta ampun bos. Ya. Karena dapat validasi tadi ya. Kan ada validasi. Bayangin, Oke. ratusan tahun mereka menunggu itu. Jadi
apresiasi menurut saya tidak harus finansial, tapi juga kalau Oke. perlu itu juga. Nah, Termasuk ya tadi itu apa namanya tadi sempat aku bilang bahwa Dewan Seni Ponorogo akan melantik perwakilan kecamatan per Ya. desa. Insya Allah di situ nanti kita lagi mengatur strateginya, membuat sistem yang tepat bagaimana. Harapannya di setiap kecamatan nanti akan kita ciptakan badan-badan usaha yang dikelola oleh Dewan Seni Ponorogo. Nice. Minimal memfasilitasi Oke. para seniman yang ada di desa itu, Ya. karya-karyanya dia Ya. bisa ditaruh di situ. Tuh. Jadi ada ruang kreatif yang ingin kita ciptakan. Entah itu nanti di barengnya ada kafe kayak tempat ini, Iya. tapi ada produk-produk yang dijual di situ. Oke. Ada informasi yang ada di situ, gitu loh. Lah nanti anggaran awalnya dari mana? Lah ini nanti kita akan duduk bersama dengan pemerintah daerah. Saya pikir gampang lah nih ekonomi. Iya, iya. Gitu. Ada bukan intensif ya, Ya. tapi modal awal untuk mendirikan badan usaha yang dikelola oleh Dewan Kesenian Kabupaten Ponorogo setiap kecamatan. Maka ketika nantinya UNESCO jalan, terus apa namanya Museum Peradaban Riau Ponorogo itu jalan, Wah. ini akan luar biasa. Iya, iya, iya. Yang dicita-citakan epicentrum tadi itu akan terjadi di situ. Siapapun bupatinya. Siapapun bupati, panjang banget. Panjang banget. banyak gua sampai sesok subuh. Ya, 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 ya. Tapi untuk episode kali ini cukup mungkin Mas. Setelah terlantik lah ya, Oke. kecamatan-kecamatan tadi. Amin amin amin. Nah, kita undang lagi Mas. Ya itu Nah. jujur aja PR kita sangat luar biasa banyak ya, Ya. karena melantik itu kan juga butuh amunisi juga. Tapi insya Allah lah nanti kita akan bekerja sama dengan bupati terpilih, berkomunikasi Ya, untuk ya, bisa ya, berkomunikasi dengan para camat-camat Kabupaten Ponorogo, Ya, Oke. berkomunikasi dengan lurah-lurah Ponorogo, berkomunikasi dengan dinas pendidikan, intinya stakeholder terkait lah. Ya. Karena harapannya di dalam Dewan Seni Ponorogo itu kan bidangnya banyak bos. Ya. Hanya ada bidang tari, ada musik, ada pedalangan, ada teater, ada seni rupa. Ya, ya, ya. Ini secara bentuknya fisiknya jelas. Ada litbang loh, penelitian, research, Yes. gitu kan. Ada sastra. Ada nggak teman-teman ini pelaku digital. Ya, 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 ya. Ini banyak sekali. Nah harapannya nanti Peta Project juga terlibat di dalam. Siap. Itu. Siap. Merekomendasikan. Nah, Siap. jadi ini teman-teman izin Iya. gitu. Mumpung ini Iya. juga ya. Boleh. Jadi harapan saya teman-teman yang mempunyai skill di beberapa yang saya sebutkan tadi, monggo prepare aja kalau perlu nanti menawarkan diri gitu loh. Untuk aku terlibat di dalam Dewan Kesenian Perwakilan Kecamatan gitu. Dan sebenarnya tidak ada bedanya kecamatan dan kabupaten. Ini hanya struktur saja. Nanti Mas informasi terkait itu akan di-share di mana Mas? IG? Kita ada platform digital, kita ada Dewan Kesenian Ponorogo atau Konsilnya Ponorogo, IG-nya. Kita fanpage kita juga ada, Dewan Kesenian Ponorogo, dan YouTube kita ada juga. Oh, ada YouTube. Ada juga. Buat Iya. teman-teman seniman khususnya Siap. masih muda-muda. Yang mudah-mudahan. Pantau untuk Hebat. kecamatan masing-masing. Ya. Nah, ataupun kalau memang masih bingung, kok ngomong DKP kan kemana-mana besar ya, datang saja ke sini bos. Oma Bantar Angin Sumoroto. Sumpah top banget, asik. Kita disuguhin Kopinya kopinya top. nikmat. Harga merayap hebat. Iya. Pokoknya paling hebat tempat ini lah. Ya, ya, ya. Kita masuk ke segmen akhir nih, Mas. Ya, Ini ya, ada sesi hiburan sebetulnya ya. Ya, Yes, ya, Kita ya. sebutnya segmen PDKT, Mas. Lah iki opo nih iki? Pertanyaan di luar kontrol. Oh, aduh. Nah, ini hiburan aja. Hiburan aja. Hiburan, oke. Siap. Tapi dengan adanya pilkada hari ini, salah satu calon itu dia berasal dari anak muda. Masuk nggak dalam kategori pemuda hebat nih? Bagi saya begini ya, semua orang yang punya mimpi ingin membenahi Ponorogo dengan apapun itu caranya, Yes. ya itu baik, Oke. gitu loh. Itu bagiku gini, siapapun itu ya, tidak hanya mantan Ponorogo, maksudnya, dimanapun itu, bagiku panjenengan semuanya itu orang-orang hebat. Karena mencapai posisi itu dengan cara apapun loh, tidak semudah itu loh bos. Yes. Yes. Maka bagi saya siapapun hari ini dimanapun di posisimu itu yang mungkin hari kita tidak bisa ke sana, bagi itu hebat luar biasa pak. Oke. Nah harapannya ini energi ini bisa kita lemparkan atau bisa kita kirimkan kemana-mana agar semuanya mendapatkan energi yang positif. Jadi jawabannya semuanya bagi saya hebat. Oke, hebat juga antum ternyata ya. Saya ada pertanyaan ini Mas. Jika harus memilih Mas,
lebih baik membangun museum reok Mm-mm. atau merenovasi panggung utama alun-alun? Jika disuruh memilih ya, Ya. ya kalau menurut saya sih dua-duanya kalau saya memilih. Satu aja, Pak. Hah? Satu aja. Kebetulan aku suka dua ya. Ya, dua pasti ini lah. Yang pertama kan tadi kan pertanyaannya membangun monumen gitu. Ya. Yang kedua dandani. Alun-alun. Ya dua-duanya saya suka. Oke. Jadi prioritas ya, Mas? Kalau prioritas. Bagi saya skala prioritas dua-duanya juga. Oke. Tak jawab, soalnya aku bisa jawab semuanya. Oke, boleh. Yang pertama, ketika ngomong tentang monumen peradaban ya, ya tadi bagi saya kita harus mempunyai sebuah legalitas atau sebuah apa ya, sesuatu yang ini perlu dibanggakan bersama-sama. Harus ada sesuatu yang kita wariskan ke anak cucu kita. Gitu. Oke. Harus ada sesuatu yang monumental gitu. Yang ini bisa menjadi pendongkrak tidak hanya ngomong tentang kebudayaan tapi ekonomi juga. Dan itu perlu adanya monumen peradaban, monumen Bantaran atau monumen reok gitu loh. Dan kebetulan ini masih nyambung juga loh dengan kalau nggak salah visi misinya menteri yang sekarang kan, dia juga ingin mengembangkan museum loh. Akan concern di museum juga loh. Ini nyambung dan aku yakin deh itu nanti pasti akan terjadi. Kalau nggak salah ya, dulu saya melihat Pak Fadlizon ini pernah ke sana juga loh. Maka itu pasti akan berjalan. Kalau ada orang bilang pemerintah daerah kan nggak punya anggaran, ini akan menjadi proyek strategis nasional. Satu itu, yang kedua dandani alun-alun. Nah itu juga perlu sekali karena alun-alun ini adalah muka timah kita, atau epicentrum titik koordinat kita untuk bertemu. Tapi tentunya kebetulan saya pernah ke suatu tempat Mas, untuk alun-alun Ponorogo ini menurut saya akan menarik jika pemimpin ke depan ini melihat atau dolan atau orang dolan ya, nonton lah, cek aja di Google banyak itu. Itu namanya di Melbourne ya, Federation Square. Federation Square. Itu pusat alun-alunnya Melbourne. Ya. Di situ luar biasa keren. Jadi tempat di mana ekonomi kreatif ada di situ, tempat pertunjukan ada di situ. Oke. Ya, dan di situ saya dulu sempat ngasih masukan ya. Kalau bisa di Ponorogo itu nggak apa-apa selama itu baik ya. Melihat di Melbourne tuh ada videotron besar sekali. Ya, di mana di situ tuh kalau kita ngomong tentang iklan bisa di situ, kita ngomong tentang visi misi pemerintah daerah bisa di situ gitu. Bahkan juga menjadi tempat nonton bersama, nonton bola bersama, nonton film bersama, nonton intinya kegiatan festival bersama di situ. Nah, alhamdulillah sekarang Ponorogo juga sudah ada. Nah, saya pikir ya karena memang kemarin ngobrolin sama kita bos. Nah, minimal yang kita kondisikan itu atau ide-ide itu berjalan. Nah, tinggal kita menatam. Nah, ini perlu duduk bersama ya. Saya yakin ini memang tidak mudah karena ada teman-teman pedagang kaki lima ya kan, pelaku UMKM di situ. Nah, ini perlu duduk bersama, saling istilahnya kita harus menemukan solusi yang terbaik agar tidak terkesan kumuh, ya kan, tidak terkesan amburadul. Nah, terus ngomong tentang panggungnya, ya kalau boleh menyarankan ini mumpung di forum ini kan, siapapun bupatinya nanti akan menarik deh jika panggung di Ponorogo ini berbentuk tidak proscenium ya, tetapi teater arena. Tapi arena. Karena spirit Ponorogo itu kan sebenarnya bersama-sama mengumpul. Gitu loh. Kalau proscenium itu kan akhirnya di sana dan di sini. Gitu loh. Jadi ada jarak. Menurut saya akan menarik jika panggung di alun-alun itu berbentuk arena dan mencoba untuk mendedikatkan kepada karakter-karakter reok itu sendiri gitu. Ya itu saya nggak tahu nanti bupatinya siapa yang bisa. Siapa tahu jenengan jadi bupati. Amin. Itu masukan saya seperti itu. Jadi bupati Mas Wisnu DKP seumur hidup. Oke, saya penasaran Mas, dari perjalanan Mas Wisnu sekian lama dengan
berkeliling Eropa gitu, memperkenalkan seni dan budaya di sana gitu. Nah, sebetulnya apa sih ambisi terbesar dari Mas Wisnu? Mungkin space 5 sampai 10 tahun ke depan ya? Oke. Kalau secara personal yang pertama ya tadi ya nggak tahu kenapa saya pernah di posisi yang capek sekali ngomong tentang Adara Ponorogo. Ya kan? Tapi kembali lagi saya sudah melangkah terlalu jauh. Maka menurut saya harus saya selesaikan tentang pergerakan kebudayaan saya di area Ponorogo ini. Karena apa? Karena sekali lagi saya dilahirkan di Ponorogo. Saya tumbuh kembang di Ponorogo. Saya bisa ya syukurillah bisa ke 5 benua, Mas. Itu juga karena reok Ponorogo. Maka dibilang goalnya tentang kebudayaan, banyak diantaranya ya tadi semua orang di seluruh belahan dunia ini tahu Ponorogo dan datang ke Ponorogo. Maka perlu sekali kembali lagi perlunya pengakuan UNESCO. Itu juga goal lainnya lagi. Dan semua orang di Ponorogo memahami bahwa reok ini bagian dari jati diri mereka. Ngomong tentang jati diri itu sudah tidak lagi ngomong tentang sosial, politik, budaya maupun kepercayaan gitu. Tapi ngomong jati diri udah melekat menjadi satu kesatuan yang utuh. Harapan saya tidak hanya Wisnu saja. Harapan saya nanti ke depan banyak Wisnu yang lainnya, Bos. Yang bisa mungkin lebih jauh dari saya, mungkin lebih keren dari saya, atau apapun lah itu. Saya meyakini saya ini hanya sebatas orang yang berusaha untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya ini untuk bisa menerjemahkan reok menjadi lebih baik lagi. Ini ngomong tentang kebudayaan. Ngomong tentang personal, ya sebenarnya ya tadi ngomong tentang 3 tadi ya sebenarnya saya Trisakti Bukarno. Ngomong tentang kebudayaan, ngomong tentang ekonomi. Ya tentunya menjadi manusia yang normal. Hari ini kita ngambah bumi, masih memijak di tanah, harus berpikir bagaimana ekonomi ke depan itu berjalan dengan baik. Nah, bagaimana caranya banyak sekali lah nanti. Kita nggak tahu. Kebetulan ini istri punya bisnis kafe, kita jalankan. Ya, kita punya jaringan di beberapa negara, kita jalankan. Ya, intinya bagaimana ekonomi ini bisa ya kita berdikari dengan baik. Nah, selanjutnya kalau ngomong tentang politik gitu, kita nggak tahu. Tetapi semua orang berhak untuk menjadi pemimpin di masa depan. Apapun itu tempatnya, dimanapun itu tempatnya. Saya jenengan atau semua orang Ponorogo yang melihat ini, ya harapan saya coba pelajari Trisaktinya Bung Karno itu. Tolong diterjemahkan, itu luar biasa. Sekali lagi ya, jadi berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. 3 itu saya pikir cukup. Insya Allah, Jos. Siap. Soalnya kita khawatir nih sebelum lanjut, kan sering keluar negeri gitu, khawatir 2 tahun atau 5 tahun ke depan kayaknya lebih enak tinggal di luar negeri. Ya siapa tahu. Iya, kita tidak ada yang tahu. 2-3 tahun lagi saya tinggal di Amerika nggak? Itu. Siapa? PDKT terakhir, Mas. Yes. Kalau ini nggak boleh ditawar, Mas. 1 kata saja untuk grup reok Gajah Manggolo. Bagi saya hebat. Hebat. Gajah Gajah Manggolo hebat. Hebat. Semua grup reok yang ada di belahan dunia ini hebat. Karena bener bos. Oke lah. Mau baliknya ya mau mana? Bos, ini simpel ya. Ini mau agak panjang nggak sedikit aja. Begini loh. Saya ke beberapa negara yang saya kunjungi ya Pak. Mereka itu bukan profesional Pak. Tapi gelem nguri-nguri reok. Itu wes luar biasa hebat bos. Coba bayangin. Apalagi ini ada anggap aja kayak Gajah Manggolo ya. Atau yang mana-mana lah. Intinya wong sing gelem belajar reok, nguri-nguri reok, mengembangkan reok itu luar biasa. Sing penting orang mengharap. Poinnya des banget. Itu. Siap. Thank you. Coba sebelum kita tutup Mas, ini kalau Mas Wisnu kan kemana-mana, beliau ini bawa merchandise, kita juga kesini bawa merchandise. Wih. Ya. Ini ke anu ya, apa jenenge? Gratifikasi. Murah. Gratifikasi. Ya Mas, ini ada Mas. Jadi setiap Wih. narasumber atau Yes. bintang tamu yang mau dan bersedia mampir ke Peta Project,
secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Pakai ya Mas. Dipakai langsung nih. Nanti aja. Ganti saja. Mantap DKI ya. Iya, siap Mas. Navigator cerdas. Navigator cerdas. Para sponsor Gendang Gas. Pak Yogi, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, sampai di episode selanjutnya. Bye-bye.